Rasanya tak bisa ditampik, baik solois ataupun grup band yang lahir maupun berjaya di periode awal sampai akhir 90-an memiliki daya magisnya tersendiri, pun juga hingga di era sekarang. Terlebih di era itu, produktivitas para musisi ini merilis album dalam bentuk fisik lagi gencar-gencarnya, malah bisa dibilang itulah masanya. Mundur lagi ke belakang di era Kus Plus yang punya seabrek album, bahkan sampai eranya anak-anak potlot slang yang masih eksis berkarya sampai sekarang. Ya, Indonesia terlebih di era 90-an tidak pernah berhenti melahirkan grup musik keren dan berkualitas. Kehadiran mereka tidak hanya menciptakan lagu-lagu tak terlupakan, tapi juga sanggup memberikan pengaruh signifikan pada musik Indonesia. Oke, berikut ini saya akan mencoba merangkum album-album musik rock or metal Indonesia yang nampaknya wajib kalian dengar, dan mungkin juga membawa pengaruh tersendiri buat kalian sebagai acuan referensi menikmati musik itu sendiri. Yuk langsung saja kita gaskan. Yang pertama ada album slang Sweet Sweet Hehe Gadis Seksi tahun 1990. Album ini merupakan album debut slang di industri musik Indonesia, tepatnya di tahun 1990 dengan formasi ke-13, yakni Kaka, Pai, Bim Bim, Indra, dan Bongki. Mereka berhasil mencuri perhatian anak-anak muda awal 90-an dengan nuansa musik yang rock and roll ala Stones dan Aerosmith, juga dipadukan dengan gaya slangian khas anak geng potlot. Hits dari album ini yang melejitkan nama slang adalah Maafkan. Namun kalau saya sendiri juga suka dengan lagu-lagu lainnya seperti American Style, Memang, dan Sweet Sweet Hehe. Album ini juga masuk dalam 150 album terbaik Indonesia sepanjang masa versi Rolling Stone dan menempati peringkat kelima. Kalau kalian yang suka rock and roll, cobalah dengar satu album mereka ini ya, recommended. Selanjutnya ada Power Metal dengan album Power One tahun 1991. Power Metal adalah band yang lahir dari ajang festival musik rock Lollapalooza di tahun 1988 bersama Rox, Big Boys, Rudal, Andromeda, dan lain sebagainya. Dan akhirnya, dalam rivalitas berat tersebut, Power Metal lah yang didapuk sebagai juara pertama dan langsung mendapatkan jatah tur bersama God Bless untuk 10 kota. Dan setelah tur tersebut, Power Metal dikontrak oleh Lollapalooza dan dirilislah album pertama Power One. Tak disangka album ini sangat sukses di pasaran dan kasetnya terjual lebih dari 300.000 kopi. Untuk ukuran band speed dan heavy metal, jelas hal itu sangat membanggakan. Lagu-lagu hits yang wajib kalian simak misalnya Satu Jiwa, Malapetaka, Angkara, dan Cinta Yang Tersita. Berikutnya ada Rotor dengan Behind the 18 Ball tahun 1992. Bisa dibilang, bersama Suckerhead dan Rox, Rotor yang dikomandoi Irfan Sembiring adalah pionir musik thrash metal di akhir 80-an dan juga band thrash pertama yang merilis album lewat major label. Album yang berjudul Behind the 18 Ball ini sangat gahar pastinya dan sound-soundnya sangat terpengaruh dari era-era awal Sepultura. Banyak lagu-lagu fenomenal di album pertama ini, seperti Nuclear is the Solution, Curse of League, Phobia, dan Behind the 18 Ball. Rotor juga sempat membuka konser Metallica di Lebak Bulus tahun 1992 selama 2 kali berturut-turut, dan sempat hangout bareng mereka juga. Jelas kalau kalian demen metal dan thrash fanatik, harus dengar album ini. Kidnap Katrina. Inilah band kedua potlot yang masuk rekaman. Kidnap, yang saat itu beranggotakan Anang, Koko, Masto, Gorga, Demon Kuswoyo, dan Teguh, berhasil merilis album pertama mereka di tahun 1993. Walau satu geng di potlot, mereka sepertinya tidak mau disamakan dengan slang. Maka dari itu, kalian akan mendengar sesuatu yang sangat modern di album ini, perpaduan rock and roll dan musik dance. Hits di album ini adalah Biru, yang bernuansa romansa tapi tetap ngerok. Dan bila kalian pengen mendengar vokal Anang yang dulu melengking tinggi bersih, coba simaklah lagu-lagu seperti Bodo Ah, Muak, Depresi Mania, atau Reverage. Banyak orang bilang inilah album paling modern di awal 90-an,
atau musik yang lebih maju dari zamannya. Rocks, inilah superstar metal ibu kota yang sudah mulai eksis sejak tahun 1987. Mereka adalah grup pertama yang memperkenalkan pakaian hitam-hitam. Di antara maraknya scene glam, padahal dulu mereka juga band glam, mereka juga merupakan band pertama di Indonesia yang mengcover lagu Master of Puppets di Bulungan tahun 1987. Dan puncaknya, setelah mereka berhasil merilis album debut mereka di tahun 1993. Di album ini sangat terasa sound dari Metallica dan Anthrax. Banyak lagu-lagu besar di album ini, seperti Penguasa, Price, 5 cm, dan pastinya Rock Bergema, yang disebut sebagai anthem musik rock di Indonesia. Jangan ngaku anak metal kalau nggak tahu lagu-lagu mereka, bro. Lalu ada Edane dengan album Jabrik tahun 1994. Hengkangnya Eki Lamoh ke Elpamas tak lantas membuat band ini berhenti berkarya. Band yang digawangi Ed Sheeran, Iwan Severius, dan Fajar Satritama ini langsung menggait Heri Ucok Batara dan merilis album kedua Edane yang bertajuk Jabrik di tahun 1994. Memang secara komersil album ini tidak sesukses The Beast, tapi justru banyak orang lebih suka album ini. Vokal dari Ucok Batara nonyok banget di sini dan dipadu dengan elemen heavy metal yang sangat solid, seperti di lagu Pancaroba, Call Me Well, dan Burn It Down. Ya, album ini memang lebih keras dan cadas dibanding album pertama. Bagi sebagian orang, album Format Masa Depan adalah album Dewa terfavorit sepanjang masa. Inilah album di mana masing-masing personil menunjukkan skill mereka yang tidak tertuang di album pertamanya. Dan jadinya album ini sangat kental akan progressive rocknya, tapi tetap kekeh dengan art rock khas Dewa 19. Di album ini Dewa memakai 2 additional drummer, yakni Rere dan Ronald setelah keluarnya Wawan. Lagu jagoan di album ini adalah Aku Milikmu, sebuah lagu cinta, namun tetap padat akan distorsi gitar dari Andra Ramadan. Pastinya banyak lagu-lagu favorit para baladewa di album ini, seperti lagu Format Masa Depan atau Imaji Cinta yang sangat prog rock, dan juga lagu lainnya yakni Mahameru dan Takkan Ada Cinta Yang Lain. Di saat banyak band-band menelurkan hits-hits sweet rock, muncullah sosok Nugi bersama bandnya yakni Alf, langsung menancapkan eksistensinya di belantika musik Indonesia pada pertengahan 90-an. Nugi juga menunjukkan penampilan yang beda, musik grunge khas Seattle Sound, celana 3/4, kaos, gondrong nanggung, dan yang paling kentara adalah sepatu Doc Mart, so 90s. Lagu andalannya adalah Tertipu, yang benar-benar menunjukkan musik yang pada saat itu saat sedang menggeliat, alternatif rock dan grunge. Lagu-lagu lainnya yang juga keren adalah Si Badung, Putri, dan Kecewa. Nah, bila kalian suka dengar musik grunge era 90-an, album ini juga sangat recommended. Album keempat Elpamas ini ditandai dengan kembalinya sang vokalis Dodi Ketamsi setelah sebelumnya sempat keluar dan digantikan oleh Eki Lamoh. Album yang dirilis tahun 1997 ini juga kembali memainkan genre musik yang berbeda jika dibandingkan album-album Elpamas sebelumnya. Kali ini mereka sangat rock and roll. Untuk diketahui, nama Elpamas tadinya merupakan kependekan dari Elektronik Payung Mas, nama sebuah toko elektronik milik Anthony Depamas yang menyuplai peralatan band buat para personel Elpamas. Belakangan kepanjangan nama Elpamas diplesetkan ke dalam bahasa Jawa, yaitu Ala-ala Pandan Mas. Tembang favorit di album ini adalah RSSS, Rumah Saya Sangat Sederhana, yang bernuansa om karena sebelumnya Elpamas adalah band dangdut. Nah, kalau kalian sempat ngedenger lagu-lagu di album ini, banyak banget ya track favoritnya, seperti Negeriku, Janis Joplin, Keadilan, dan tentunya Firaun, yang kental akan nuansa rock Timur Tengah.
Pupen dibentuk oleh Robin dan Marcel Sihaan di tahun 1994, lalu kemudian menyusul Jitmul dan Aryan. Di zamannya, Pupen merupakan band metal yang agak berbeda waktu itu. Di saat hampir semua anak metal memainkan nomor-nomor seperti Metallica dan Sepultura, Pupen lebih suka memainkan lagu prog atau mood. Puncak kesuksesan Pupen diawali dengan larisnya This Is Not Pupen EP di tahun 1995 hingga terjual 10.000 kopi dan menjadi bestseller. Dan hal itu berlanjut ke album berikutnya yakni MK2 yang sontak menjadi album metal terpopuler saat itu dengan lagu-lagu andalannya seperti Pecundang, Dansa, dan pastinya Atur Aku. Maka bisa disebut kalau Pupen merupakan band underground legendaris Indonesia. Dan yang terakhir ada Jamrud dengan album Terima Kasih tahun 1998. Di album inilah Jamrud menyabet julukan sebagai band rock paling sukses di zamannya. Album ketiga Jamrud yang dirilis tahun 1998 ini berhasil terjual hingga 900.000 kopi. Untuk ukuran band cadas, jelas Jamrud memanglah yang pertama melakukannya. Dan mereka juga menyabet sebagai grup rock terbaik AMI Awards di tahun itu. Bisa dibilang, album ini adalah rock gado-gado yang memadukan banyak elemen musik yang patut kalian dengar. Seperti lagu Terima Kasih yang bernuansa slow rock, lagu Dr. Suster dan Otak Kotor yang kental akan ska rock, atau lagu Berakit-Rakit dan Synthetic Syndrome yang pure metal. Namun, di balik suksesnya album ini, terjadi tragedi yang sangat memilukan, yaitu dengan meninggalnya dua personel Jamrud sekaligus, yaitu Sandi dan Fitrah akibat overdosis. So, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Album-album rock or metal yang mana lagi nih yang nampaknya patut kita dengar sebagai referensi? Atau mungkin album favorit kalian sepanjang masa? Boleh banget ya tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Oke sekian, dan salam rock and roll. Sorry ada gonggongan anjing bro, sorry, tapi thank you. Kerongkongan dah dulu dan thank you.